Selamat siang guys. Ketemu lagi dengan saya Max Motovlog. Hari ini saya lagi riding pakai. Bentar, saya ini makan permen. Bentar ya. Jadi saya lagi riding pakai motornya Raka Dut Motovlog HD ya. Namanya Raka Motovlog HD, tapi saya biasanya sebut Raka Dut Motovlog HD. Jadi ini adalah Suzuki GSX 150R yang suaranya kencang sekali. Jadi sebentar lagi saya mau sedikit mereview motor ini. Meskipun agak telat sih sebenarnya, karena sudah banyak motor-motor baru yang keluar, tapi saya baru mereview motor ini. Tapi sebelumnya saya mau isi bensin dulu. Ini jarum indikator bensinnya sudah kedip-kedip dong. Pantas kedip-kedip, jaringannya error. Coba 4G, pasti nggak kedip-kedip itu. Halo. Seperti janji saya tadi di awal, saya akan membahas sedikit mereview motor ini. Ya, meskipun sudah agak telat sih, karena ya gitulah. So, ini adalah Suzuki GSX-R 150 dari Suzuki. Ya iyalah, tadi saya sebut. Motor ini ada dua varian. Ini yang sementara saya pakai ini adalah tipe sport, dan yang satu lagi adalah GSX-S, itu dia modelnya naked. Nah, ngomong-ngomong soal motor ini GSX-S 150 GSX-R, saya susah sekali sebutnya. Motor ini saya akan bandingkan dengan Yamaha R15 baru, karena kemarin ada yang minta untuk dibandingkan, ya saya bandingkan deh. Yang pertama saya melihat dari riding position kali. Untuk riding position, motor ini memang benar-benar sport. Apalagi yang punya sudah memodifikasi sedikit ininya, stangnya. Jadi dia model underyoke di bawah segitiga. Jadi bikin pegal-pegal untuk saya yang biasanya hari-hari itu pakai motor naked, dimana posisi ridingnya pasti tegap. Kalau R15 kemarin itu lumayan sama sih sebenarnya. Di mana-mana tipe sport ya riding positionnya seperti ini. Ya mungkin saya tidak bisa membandingkan secara detail karena saya itu pengguna motor naked. Masalah desain, secara desain speedometer motor ini mirip lah dengan Yamaha R15 terbaru, dimana miripnya itu dia sama-sama punya digital, sudah lengkap mulai dari odometer, tachometer, indikator bensin, trip B di sini ada, trip A,
Kembali lagi ke trip B. Ini total kilometer, total jarak yang ditempuh. Nah itu. Di sini juga sudah ada jam, juga ada indikator gear. Cuma kurangnya kalau GSX ini, dia itu bentuk speedometernya kekecilan sih kalau buat saya. Kalau di R15 kan itu dia modelnya agak besar karena kacau itu orang. Nah, balik lagi aspal tuh. Gila. Tapi sayangnya di motor ini belum ada hazard ya. Tapi ada engine cut-nya juga. Cuma hazard tok yang belum ada. Apalagi ya? Oh, mesin. Dari segi performa, saya masih memilih R15. Kenapa? Karena saya tuh kurang merasakan ada tarikan yang berarti begitu. Saya tuh kurang begitu. Kurang di putaran bawah. Ya, tapi memang yang saya rasakan tuh di motor ini putaran bawahnya agak lemah. Tapi dia akan naik terus di putaran tengah, terus menuju ke atas. Nah, putaran atasnya juga isi. Mungkin beda ya dengan R15 yang sudah memakai teknologi VVA. VVA itu ini. Terus dari segi tampilan, saya rasa sama-sama keren sih. Sama-sama modern, sama-sama futuristik, sama-sama sport banget. Cuma mungkin motor ini agak lebih kecil karena aerodinamisnya. Buat kalian yang suka filtering, itu motornya cocok. Terus R15 gimana bang? R15 itu bukannya nggak cocok, tapi dia itu agak besar dan panjang lah. Termasuk dimensi motor-motor panjang lah R15. Jadi bisa saya bilang mungkin agak susah filtering atau gimana. Tapi kencang sih ya, kencang. Tapi kembali lagi sih dari orangnya. Kita kembali lagi ke pemakainya, karena saya baru pakai motor ini sehari ini doang. Oke, mari kita tes motornya. Ampun. Bener sih kata Raka Dut Motovlog Ade. Ini tuh motornya dipakai kencang baru enak. Ini motornya memang cocok buat kalian yang suka motornya tipe sport, cocok ini. Jadi itu modelnya tidak terlalu besar, cukup enak buat filtering di jalan tengah kota seperti ini, karena bentuknya yang kecil dan ringan juga tentunya. Nah, ini R15 baru nih di depan saya nih. R15 ya? Oh iya, R15 baru nih. Bisa lihat sendiri kan bentuknya tuh dia lebih besar. Awas lo, jangan salah fokus lo. Bentuknya lebih besar dari ini. Itu mungkin akan sedikit mengalami kesulitan saat filtering, tapi ya tergantung si
tergantung si ridernya juga sih, tergantung yang di belakang kemudi juga sih. Karena ya sebesar-besarnya motor pasti bisa kelihatan luas kalau si ridernya itu memang luas. Oke, jadi saya kira cukup sekian dulu video kali ini. Akhir kata, Max Motovlog pamit. Tetap safety di jalan dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah. Oh iya, sorry, ini spionnya tadi saya tidak buka karena buat filtering. Saya buka lagi dah. Dadah aja. R15 nih di samping nih. Wih, gak mau kalah dia. San Mori coy. Nggak deng. Dadah.